Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mari kita berdoa semoga dalam proses pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Di kelas 10 ini, di awal kelas 10 ini kita akan membahas terkait tentang akhlak terpuji, akhlak tercela, dan juga syahadatain. Mungkin sebelumnya anak-anak sudah pernah mempelajari tentang akhlak-akhlak terpuji dan tercela di MTS ataupun di SMP. Ya bukan? Maka dari itu, simak materi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Bapak. Ini Bapak akan menjelaskan tentang apa itu syahadatain. Sebagai seorang muslim atau Islam, kita mengetahui bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang pertama itu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Kita menginjak pada apa itu syahadat. Di sini anak-anak tahu apa itu syahadat, bagaimana bacaannya? Asyhadu alla ilaha illallah, Pak. Ya benar, 2 kalimat syahadat yaitu syarat yang paling utama bagi seorang muslim untuk mengucap dengan lidah dan membenarkan dengan hati, mengamalkan melalui perbuatannya. Itu ya. Dan bacaannya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Setiap hari 2 kalimat syahadat ini dikumandangkan di mana saja. Ya, ada di azan, ada di iqomah, ada di ceramah, kadang ada saat kita sholat. Itu setiap hari kita ucapkan untuk membaca gitu. Dan 2 kalimat syahadat ini merupakan syarat daripada sah orang Islam. Suatu ketika Rasulullah mengutus Muaz bin Jabal. Ini cerita sedikit ya anak-anak. Rasulullah ini mau mengislamkan sekelompok orang yang tinggal di negeri Yaman. Sebelum sahabat Muaz bin Jabal berangkat gitu ya, Rasulullah itu berpesan kepada Muaz, yakni ajaklah mereka agar mau bersaksi bahwasanya tidak ada yang patut disembah kecuali Allah, dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Apabila mereka telah melakukan hal tersebut atau bersyahadat, maka beritahulah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu sehari semalam. Lalu apabila mereka telah melakukan hal tersebut, maka beritahulah mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan kepada mereka mensedekahkan harta mereka yang sedekah tersebut diambil dari orang-orang kaya dari mereka dan berikan kepada orang-orang miskin yang berhak menerima. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran ya, bahwasanya perkataan Nabi dengan persaksian 2 kalimat syahadat adalah syarat sah Islam. Sholat dan zakat barulah diperintahkan setelah mereka mau bersaksi dengan 2 kalimat syahadat. Jika mereka tidak mau bersaksi, maka sholat, zakat, dan amalan-amalan lainnya tidak diterima oleh Allah. Begitu. Ini sama ceritanya dengan Sunan Kalijaga. Pada saat itu Sunan Kalijaga mempunyai pagelaran wayang ya. Nah,
Orang yang mau masuk atau melihat pagelaran tersebut, maka bayarnya cuma dengan baca apa? Ya, baca syahadat, tidak membayar. Ya, membayarnya dengan syahadat tersebut. Nah, maka berangsur-angsur eh, pengikut Sunan Kalijaga itu tambah banyak begitu. Makna syahadat yaitu adalah persaksian, bahwasanya persaksian ada persaksian dulu barulah dianggap sebuah persaksian ketika kita telah ketika kita mengucap 3 hal, yaitu mengilmu dan meyakini kebenaran dari persaksian, mengucapkan dengan lisannya, menyampaikan persaksian tersebut kepada yang lain begitu. Ya anak-anak, mungkin dari sini sudah cukup jelas ya bacaan dari syahadat itu apa, makna syahadat itu apa yang bisa kita pelajari dari Nabi Muhammad dan Sunan Kalijaga yang saya ceritakan tadi. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji, akhlak merupakan bisa dibilang seperti sistem yang mengatur tindakan dan pola sikap manusia dalam menjalani sebuah kehidupan sehari-hari. Nah, dalam ajaran agama Islam, sistem nilai tersebut merupakan suatu sumber ijtihad sebagai salah satu metode berpikir secara alami. Terjadinya tindakan dan akhlak itu memicu terjadinya tindakan antara hubungan antara manusia dan Allah, manusia sesama manusia, dan manusia dengan alam semesta. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan salah satu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa adanya pertimbangan. Untuk pemikiran lagi. Sementara itu, menurut Muslim Nurdin mengatakan bahwa akhlak adalah sebuah sistem atau nilai yang mengatur tindakan manusia yang ada di muka bumi ini. Macam-macam akhlak ada 2, ya. Salah satunya yakni akhlakul karimah atau akhlak terpuji, dan akhlakul karimah atau disebut dengan akhlak terpuji merupakan salah satu golongan atau macam akhlak yang harus dimiliki setiap umat muslim di dunia. Dan adapun contoh-contoh akhlak tersebut diantaranya seperti sikap rela berkorban, jujur, sopan, santun, tawakal, adil, sabar, dan lain sebagainya. Sebagai umat muslim, sudah seharusnya kita selalu menjaga akhlakul karimah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Beberapa manfaat macam akhlak terpuji yakni yang pertama, lebih dicintai Nabi Muhammad SAW, dicintai sesama manusia, terus berat timbangannya di hari akhirat nanti. Baik, selanjutnya saya Ibu Dewi Sinta akan melanjutkan penjelasan dari Bapak Syukur dan Ibu Dewi Wulandari. Di sini Ibu akan membahas tentang menghindari akhlak tercela. Apa sih akhlak tercela itu? Akhlak tercela yakni perbuatan yang harus dihindari, yaitu perbuatan-perbuatan jelek. Semisal jika dalam kehidupan seperti berkata kotor, mencuri, berbohong, itu merupakan perbuatan tercela. Bagaimana sih menghindari perbuatan tercela itu? Kita harus mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sholat, puasa,
zakat, dan selalu mengingat Allah. Dengan begitu, secara tidak langsung kita akan menghindari perbuatan-perbuatan tercela itu. Maka daripada itu, anak-anak hendaknya atau biasakan jika berkata itu harus dengan kebenaran, tidak boleh berbohong. Perbuatan tercela itu ada banyak, seperti halnya iri. Iri itu termasuk perbuatan tercela. Mencuri juga perbuatan tercela. Dan masih banyak lainnya. Tapi dalam pembahasan ini kita hanya akan membahas tentang menghindari perbuatan tercela yang sebelumnya tadi udah Ibu sampaikan kan, yakni perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, yaitu yang disebut perbuatan tercela. Bagaimana? Apa ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada, maka cukup sampai di sini saja. Untuk absennya, Mas Angga sebagai ketua kelas, apa ada wali murid? Ada di meja Ibu, Bu, tadi, Bu. Oh, sudah ditaruh di meja ya. Oke. Nanti Ibu periksa lagi. Untuk penutupan ini Ibu akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat dari penjelasan Bapak Syukur, Ibu Dewi maupun saya sendiri, Ibu Sinta. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.